peringatan akan aku. Jadi itulah yang menjadi dasar orang Kristen merayakan Paskah. Doktrinnya itu begini: ketika kita makan perjamuan, berarti kita makan korban Paskah itu. Artinya kita makan darah dan minum daging Yesus. Artinya kita mati dan dikuburkan dan akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Itu yang sekarang orang Kristen ambil sebagai doktrin gereja, ajaran gereja. Ya. Sementara Paskah sendiri, Paskah adalah tradisi, akar katanya yaitu tradisi ini, bagaimana Tuhan Yesus Allah siapa? Justru lewat tradisi Allah digenapi lewat Yesus di Perjanjian Baru. Allah siapa yang suruh perintah? Allah siapa? Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu yang perintahkan Paskah pada orang Israel pada waktu itu. Hari ini digenapi lewat Yesus. Dalam perjamuan juga ada beberapa persyaratan ya. Perjamuan kita rayakan untuk apa? Bawa pendeta. Perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu adalah tradisi makan Paskah. Jadi orang bukan yang sekarang kita rayakan ini itu simbolis. Kita kan roti kecil saja begini, roti kecil-kecil, anggur juga kecil-kecil begini saja dan satu kali. Tapi pada waktu itu mereka makan besar. Pada waktu itu mereka makan besar. Ya, mereka makan. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 17, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Saya akan baca ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Jadi ada perpecahan di dalam jemaat di Korintus. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tak uji. Ayat 20, 1 Korintus 11 ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Itu kira-kira bagaimana? Selain ada perpecahan, tiap-tiap orang makan dulu makanannya sendiri. Jadi ada yang sudah makan di luar. Padahal
perjamuan ini dimaksud untuk kumpul bersama, makan bersama, Korban Paskah ini. Oke. Supaya nantinya siapakah di antara kamu yang menuji ayat 21 ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Jadi rupanya dalam jemaat di Korintus ini ada satu kebiasaan, saat mereka makan itu ada yang makan di luar, ada yang makan lebih. Terus itu jemaat Korintus disinggung oleh Paulus bahwa kamu mau bikin malu yang tidak punya makanan ini ya. Jadi orang kan sering kumpul begitu makan, itu maksudnya jemaat kumpul begitu maksudnya supaya ada nilai kasih, nilai berbagi. Yang punya lebih bisa berbagi dengan yang tidak punya. Tetapi yang punya lebih ini justru mungkin yang sudah rasa lebih, jadi dia makan yang banyak gitu. Jadi itu yang jemaat Rasul Paulus mengejar mereka. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima. Ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kamu katakan kepada kamu, kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Korintus adalah jemaat atau perkumpulan orang-orang yang percaya di kota Korintus. Dia bukan jemaat gereja saat ini, tidak kayak kita saat ini, tidak ada pelang nama di depannya, tapi di rumah-rumah. Dalam Korintus, kota Korintus itu mayoritas orang Yahudi juga ada, tapi mereka bukan mayoritas itu orang Roma. Orang Roma ini mereka agamanya lain, mereka penyembah sekarang Zeus, apalagi ada mitologi lain, dewa petir lah, dewa kambing, ada biasanya ada seperti itu cerita orang Yunani. Mereka itu punya dewa-dewa itu. Ada orang percaya, kelompok-kelompok orang percaya di dalam kota itu. Orang percaya ini mereka meneruskan cerita malam waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, yang malam Tuhan Yesus pimpin Paskah itu. Jadi mereka meneruskan, itulah yang jadi cikal bakal jemaat di Korintus. Jadi itu cikal bakal gereja.
Jadi tradisi itu, kebiasaan makan Paskah itu diteruskan terus, sama seperti orang Yahudi. Jadi Yesus datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Jadi tradisi mulai dari tradisi di Mesir, bangsa Israel melewati keluar dari tanah Mesir, dari perindasa, Tuhan Yesus Tuhan Yesus Allah bawa, terus mereka pelihara terus tradisi ini. Tiba di zaman Yesus, Yesus juga menegaskan bahwa sedikit lagi Paskah, maka anak manusia harus dikorbankan, dan tradisi ini juga Paulus teruskan di Korintus. Ini cerita Paulus di Korintus, dia tegur orang-orang yang salah memakan perjamuan itu. Jadi intinya apa? Poin yang dari materi pertama sampai hari saat ini, ada satu poin yang kita bisa dapat. Ada beberapa poin, bukan satu poin, tapi ada beberapa poin. Pertama itu apa? Paskah itu tradisi, perintah. Paskah itu perintah. Bangsa Israel waktu Tuhan mau kasih keluar dari tanah Mesir itu. Perintah, di dalam perintah itu ada ritual. Oh, kamu harus ritual itu ya, kamu harus bikin begini, kamu harus bikin begini, kamu harus bikin begini. Terus barang itu diteruskan. Perintah ini, tradisi ini dipelihara terus sampai perjanjian baru. Di perjanjian baru Paskah masih dipelihara terus sampai Yesus, dan beberapa nabi sebelum Yesus juga sudah bahwa Yesus itu adalah domba Allah, Mesias yang dijanjikan untuk menebus dosa. Singkat cerita, Yesus mati bangkit dan dikuburkan. Rasul-rasul teruskan. Satu contoh ya, itu di dalam Korintus tadi, Paulus menegur orang-orang yang tidak menjalankan berita itu dengan benar, karena di dalam juga ada kesombongan, itu tidak tidak sejalan dengan hal mengasihi, hal hukum kasih ya. Sekarang kita hidup dalam zaman anugerah, jadi yang berlaku itu hukum kasih. Kenapa begitu? Ya, semua sudah ada konsepnya di perjanjian lama. 10 beritahu Tuhan, itu semua kasih. Coba satu orang di sini yang bisa menyebutkan 10 perintah, silakan. Dalam bahasa Indonesia. Baik. Mari kita baca firman Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagi patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan aktivitas dan sesamamu. Jangan mengganggu rumah sesamamu. Keluaran 20 ayat 3-11.
Iya, terima kasih. Jadi itu 10 hukum hari ini kita terapkan sebagai hukum kasih. Prakteknya banyak di Perjanjian Baru. Kisah Yesus mengajar banyak hal-hal kasih, nilai-nilai kasih yang baik. Semua yang Yesus ajarkan yaitu hukum kasih. Dasar hukum Taurat awal ada di 10 hukum. Kalau kita lihat hukum pertama sampai keempat itu kasih kepada Tuhan. Ya, jangan ada padamu hal lain di hadapanku. Jangan membuat bajumu pasal menyerupai apapun. Ingatlah dan berusahalah sabar. Itu mengasihi Tuhan 1 sampai 4. 5 sampai 10 kasih terhadap sesama. Di atas itu semua dasar hukum Taurat ada di situ. Ya. Nah, kita sekarang hari-hari ini bagaimana kita memaknai Paskah? Kita hanya terpaku sama kebangkitan Kristus. Ya, itu betul. Memang itu betul. Tetapi kita harus paham sejarahnya. Sejarahnya bagaimana supaya di situ baru kita bisa mengerti, oh begitu. Sama seperti hari ini, mungkin banyak generasi juga yang tidak tahu. Hari ini kita tahu kata unggahan me itu apa? Itu apa? Allah. Tapi ada yang tahu sejarah atau tidak kata ini? Tidak ada ya. Jadi dulu waktu misionaris masuk itu ada kata untuk Allah, Tuhan tanah itu ada bahasa lokal lah, orang Damal punya bahasa untuk menuntut entitas Allah itu ada. Tetapi kata Ungame ini itu kata dari misionaris, ya, yang terdiri dari 2 kata, Ungame me orang yang buat, Ungame yang buat, me orang, jadi orang yang buat. Itu misionaris yang sekarang kata itu, ya, bukan orang Damal, tapi memang katanya ada. Tapi untuk yang buat itu misionaris, itu sejarah. Makanya kita perlu belajar sejarah. Itu tadi sejarah Paskah. Oke. Jadi Paskah berhubungan dengan tradisi Israel keluar dari peringatan tentang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Mereka pelihara terus untuk memperingati Tuhan kasih keluar mereka. Hari ini Yesus sendiri menegaskan bahwa dia akan jadi korban 2 hari sebelum perayaan Paskah itu. Oke. Makanya antara perjamuan kudus Paskah hari ini itu sangat identik. Beda dengan perjamuan kudus di gereja lain lagi. Kalau di Alkitab perjamuan kudus itu menjadi peringatan Yesus, pengorbanan Yesus. Kalau di gereja dia simbolis. Itu harus paham. Dia simbolis. Roti melambangkan apa? Anggur melambangkan apa? Oke. Jadi itu harus dipahami.
Saya pikir waktu kita sudah selesai ya. Ini sudah jam 15.03 ya. Terakhir itu tentang Paskah. Saya tambah lagi mungkin setengah jam bisa ya, tidak apa-apa ya, karena saya pikir ini masih terang. Hari ini kayaknya terang ini. Iya. Jadi itu tentang Paskah tadi sudah. Sekarang ritual, tentang ritual. Ritual ini apa yang dilakukan di Paskah itu? Selain yang tadi kita sudah dengar orang siapkan apa, domba, kambing, segala macam itu. Ada satu kebiasaan yaitu makan roti tidak beragi. Ya, roti tidak beragi di sini hari ini orang Kristen mengambil makna bahwa itu adalah ragi melambangkan kebusukan, ya, sesuatu yang difermentasi jadi busuk, jadi itu adalah dosa atau kecemaran seperti begitu. Jadi tidak boleh makan di saat orang berjamuan. Bagaimana konsep kecemaran, dosa atau hal-hal yang kecemar menurut Alkitab? Ya ini juga penting ya, sebenarnya yang lama, cuma waktunya kita kejar. Oke. Jadi pertama kita harus pahami bahwa konsepnya itu di Alkitab tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Itu clear. Dosa ya dosa. Mau tahu dosa atau tidak ya ada di 10 hukum itu. Tinggal tarik dia punya relevansi, sama seperti Yesus bilang, kalau kau mengingini dalam hati, maka kau sudah berdosa. Dia tunjuk ke hukum Taurat 10 hukum. Itu contoh kecil, ya. Dosa itu apa? Dosa itu apa? Dosa itu kira-kira apa ya? Makanan kan? Ya, dosa itu sesuatu yang kalau kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Sederhananya begitu. Jadi kalau kita melanggar 10 hukum, kita membunuh, saat itu hubungan kita terputus. Kita mencuri, saat itu hubungan kita terputus dengan Tuhan. Kita tipu, mengucapkan saksi dusta, itu sama dengan bilang sesuatu yang tidak benar, ya, saksi dusta. Jadi sama yang tipu, hari itu sama yang tipu. Jadi saat itu juga kita punya hubungan dengan Tuhan terputus. Itu dosa. Nah, sekarang ada juga kesalahan. Jadi kita harus pahami itu. Ada dosa, ada kesalahan. Ada kesalahan juga yang belum tentu itu dosa. Ada kesalahan belum tentu dosa.
Contoh, macam kita lewat, anak kecil lewat di depan orang tua, baru bikin kapal kayu. Biasa bagaimana orang tua itu bagaimana? Kamu lewat baru tidak permisi lagi, itu bagaimana? Itu tidak dosa, itu salah karena orang tua dulu dong hidup ya tradisi. Ya mungkin lewat harus permisi. Tapi ada anak kecil sekarang ini atau biasa saja. Itu ada begitu. Ada hal-hal yang kesalahan tapi bukan dosa. Ya, betul dong. Contoh, misalnya kau ulangan, kau jawaban salah, itu salah bukan dosa. Jadi bukan tidak. Jadi tidak semua kesalahan itu dosa. Ya. Tapi dosa pasti salah. Yang dosa itu sudah ada di sebelumnya. Yang bisa dosa atau tidak itu sudah ada di sebelumnya. Kita orang Kristen hari ini, kita cuma berharap, pertama percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat. Satu-satunya, Tuhan itu satu-satunya juru selamat. Dia sudah jadi perantara, dia sudah jadi korban untuk satu dosa. Ya, saya pikir itu yang kita harus paham. Dalam Alkitab juga ada dosa, ada dua kata. Pertama apa? Bapak harus tahu ini. Ya, dalam Alkitab ada dua kata yang menggambarkan dosa. Di dalam Yeremia 3, coba Yeremia 3 ayat 14, coba baca. Perjanjian lama dulu, Yeremia 3. Yeremia 3 ayat 14. Ya, terima kasih. Ya, baik. Dalam Yeremia, kembalilah, kata kembalilah, ya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, ya, begitu. Kata kembalilah. Ini kata kembalilah ini sama dengan bahasa Ibrani-nya Suf itu artinya apa? Berbalik. Jadi berbalik itu begini. Itu menggambarkan tentang perilaku.
perilaku yang kelihatan. Tahun 2012 lalu saya ini orangnya suka baku-bawa dengan siapa yang punya istri misalnya. 2012 ini 2012 kotak ini 2012 mungkin 5 kali dalam 1 tahun. 2013 mungkin sudah 3 kali. 2014 bisa 1 kali. 2015 tidak pernah. 2016 tidak pernah. 2017 hampir. 2018 itu berbalik yang secara kelihatan kau punya perilaku bertobat. Berikut artinya apa? Pikirannya diperbarui, berbalik. Sama-sama berbalik, tapi bedanya yang tadi apa? Dia yang fisik itu, oke? Dia kelihatan yang lahiriah. Yang mungkin tahun 2013 ini ya saya curi mungkin 100 kali. 2014 saya curi mungkin 20 kali. 2015 mungkin bisa 20 kali. Terus itu jadi semakin hari semakin dia punya perbuatan itu kurang sampai itu awal. Metanoia ini pikiran. Sama-sama artinya berbalik. Jadi metanoia ini begini. Saya mau barang ini ada emas 1 kilo ini. Tiba-tiba ada di situ. Tidak ada orang lagi. Sambil ini berdosa. Saya ambil, tapi saya punya hati pikiran itu biasa saja. Itu tidak bertobat. Oke, bisa ya? Bisa paham ya? Terus kedua lagi, ada emas. Ini contoh kedua. Sambil tapi bagaimana ya? Saya ambil, sambil. Tapi saya takut. Jadi orang bertobat bisa berdosa atau tidak? Bisa buat dosa atau tidak? Bisa
bisa buat dosa, bisa. Tapi hari ini Tuhan Yesus sudah jadi perantara, jadi penebus. Jadi orang yang tinggal di luar gereja sampai hari ini, ya apalagi buat dosa lagi, mereka rugi sekali, tidak masuk ke gereja. Bagaimana mau tahu kebenaran kalau tidak masuk ke gereja? Nah, saya pikir materi kita selesai. Mungkin cukup sampai di sini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami kenal di nama Yesus. Sebenarnya Engkau sudah selesai bicara, biarlah apa yang Anda katakan dapat menjadi berkat, dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, serahkan waktu acara selanjutnya. Haleluya, amin.